Jadi belakangan ini publik dibuat perhatian oleh sebuah kejadian di mana pengemudi ojek online yang bernama Alvan Kurniawan terlindas oleh kendaraan taktis milik Brimob saat pengamanan dilaksanakan. Rekaman video itu sudah tersebar luas dan memunculkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Nah, di episode kali ini kita akan melihat kasus Alvan Kurniawan dari perspektif yang lebih menyeluruh. Bukan hanya soal insiden di lapangan, tapi juga bagaimana sistem dan mekanisme lembaga negara seharusnya berjalan. Mulai dari kewenangan setiap institusi, alur penegakan hukum, hingga sejauh mana proses pengawasan dan akuntabilitas dijalankan. Nah, untuk membawa kita masuk ke dalam pembahasan tersebut, kita sudah bersama dengan reporter Manda Namayanti. Kepada Manda, saya persilakan. Baik Mbak Zia, terima kasih atas kesempatannya. Baik pemirsa, tadi sudah dijelaskan secara singkat mengenai kasus Alvan Kurniawan yang terlindas oleh Rantis Brimob di akhir Agustus kemarin. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana peran dari institusi negara dalam menangani kasus ini, khususnya dari Brimob dan Polri sendiri begitu. Mengingat kendaraan yang digunakan ialah Rantis Brimob jenis Barakuda, yang mana Rantis ini tuh memiliki fungsi strategis tersendiri seperti untuk patroli jarak jauh dan operasi media ekstrim. Nah, dengan fungsi tersebut, kendaraan ini tuh tidak sembarang digunakan di ruang publik yang padat. Nah, karena ini memerlukan prosedur yang khusus, koordinasi yang ketat, serta penilaian risiko tinggi. Nah, untuk menganalisis kasus tersebut, saya di sini sudah bersama 3 narasumber, ada Mbak Nazwa, Mbak Manggo, sama Mbak Anggita. Nah, di sini mungkin dari narasumber bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin meresahkan masyarakat begitu mengenai kasus ini. Oke, mungkin pertanyaan yang pertama langsung saja. Lembaga apa sih Mbak yang sekiranya memiliki tanggung jawab gitu atas kasus ini atau mungkin bisa membantu dalam menangani kasus ini? Baik Manda, terima kasih banyak atas pertanyaan tadi. Tadi pertanyaannya itu lembaga apa yang seharusnya bertanggung jawab dalam menangani kasus ini. Tentunya yang pertama itu ada Polri, termasuk Brimob dan Satuan Penyidik, lalu ada Propam Polri, lalu ada Kompolnas yang bertugas untuk mengawasi eksternal dari Polri itu sendiri, lalu ada Kejaksaan, Pengadilan, Komnas HAM juga tentunya, dan apabila diperlukan nanti juga Ombudsman dapat bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus ini. Gitu. Baik, terkait wewenang dari masing-masing lembaga itu apa ya Mbak Nazwa? Untuk wewenang dari lembaga-lembaga yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu tugasnya tentunya menjaga keamanan ya, menegakkan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan kalau terjadi kasus tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tentunya. Lalu di Polri ini sendiri juga ada divisi profesi dan pengamanan, Propam yang saya bilang tadi, yang bekerja dalam internal Polri itu sendiri untuk mengawasi perilaku anggota dan menegakkan kode etik. Nah, untuk eksternalnya sendiri juga ada Kompolnas atau pengawas eksternal yang dilakukan menurut Perpres. Jelek banget. Apa lagi aja? Yang dari sebelumnya dikit banget. Yang mana? Ini jangan jauh-jauh katanya. Kompolnas. Ya. Selanjutnya untuk dari eksternal sendiri itu ada Kompolnas ya, berdasarkan Perpres nomor 17 tahun 2011, yaitu pengawasan eksternal. Nantinya itu akan menerima keluhan dan memberikan rekomendasi kepada Presiden terhadap kinerja Polri itu sendiri. Selanjutnya ada Kejaksaan. Kejaksaan melakukan pemeriksaan tentunya selama proses penuntutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011. Selain itu, setelah nanti jaksa ini menyelidiki, maka akan berlanjut ke proses pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Pengadilan di sini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Lalu tentunya karena kasus ini bersangkutan dengan hak asasi manusia, diperlukan sangat partisipasi dari Komnas HAM, diperlukan sekali tindak lanjut dari Komnas HAM. Komnas HAM itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dapat melakukan penyelidikan, pemantauan, dan memberikan rekomendasi. Selanjutnya, kalau nantinya diperlukan, maka Ombudsman dapat berperan untuk mengawasi kalau misalnya diduga ada malpraktik administrasi dalam penyelesaian kasus ini, begitu
untuk Mbak Manda. Oke, baik, atas jawabannya Mbak Nazwa. Mungkin tadi dari Mbak Nazwa ini sudah dijelaskan peran dari lembaga tersebut secara umum gitu ya. Mungkin sekarang dari Mbak Mango bisa menjawab apa sih yang seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut dalam menangani kasus ini. Baik, terima kasih Mbak Manda. Aku izin menjelaskan juga ya terkait apa tadi yang seharusnya dilakukan oleh lembaga negara yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nazwa itu sendiri. Yang pertama itu lembaga negara Polri, di mana Polri ini seharusnya dapat melaksanakan penyidikan secara objektif dan transparan, sehingga apa yang dilakukan mereka itu mendapatkan keadilan terhadap korbannya juga, serta mereka juga harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur operasionalnya, sehingga tidak meresahkan warga atau bahkan merugikan rakyat sipil. Selanjutnya itu ada Propam, yang dimana Propam ini juga seharusnya dapat melakukan sidang etik dan melakukan penahanan anggota yang melakukan tindakan pelindasan itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada Kompolnas. Kompolnas sendiri juga bertugas atau seharusnya mengawasi kinerja Polri dalam penyidikan, sehingga dia juga dapat memastikan tidak adanya konflik of interest di dalam pelaksanaannya itu. Lalu ada pengadilan. Pengadilan itu sendiri juga seharusnya dapat melaksanakan atau memastikan prosedur peradilan secara objektif dan transparan, sehingga putusan atau hasil dari penyelesaian kasus tersebut mendapatkan cerminan yang seadil-adilnya terhadap korban. Selanjutnya ada kejaksaan, di mana kejaksaan ini seharusnya dapat meneliti berkas-berkas yang diberikan dari penyidik kepada kejaksaan, dan kejaksaan ini juga dapat menuntut dengan prosedur yang sesuai agar proses hukumnya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada Komnas HAM. Komnas HAM di sini juga seharusnya dapat melakukan penyelidikan terkait kasus yang terjadi ini dan memberikan penegakan dan pengawasan terhadap penyelesaian sengketa-sengketa ini, dan mengumpulkan fakta-fakta terkait atas kasus ini terjadinya kasus ini, sehingga kasus ini bisa dapat ditangani dengan benar dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran HAM selanjutnya yang terjadi seperti ini. Dan yang terakhir itu ada Ombudsman, di mana Ombudsman ini memastikan pelayanan publik agar berjalan profesional, agar menghindari adanya maladministrasi di dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa itu sendiri. Dan Ombudsman sendiri itu juga membuat rekomendasi terkait bagaimana penyelesaian yang terbaik agar bisa sesuai dengan aturan dan adil. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Manda, tugas-tugas dan seharusnya apa yang dilakukan oleh lembaga negara. Baik pemirsa, mungkin tadi kami sudah mendengar jawaban dari Mbak Nazwa dan Mbak Mango. Mungkin sekarang kita ingin mendengar analisis dari Mbak Anggita begitu ya mengenai kasus ini. Mbak Anggita silakan. Baik, terima kasih Mbak Manda atas kesempatan yang diberikan. Saya izin memberikan analisis. Di sini saya memberikan beberapa poin ya. Saya mengambil beberapa poin. Yang pertama yaitu respon awal. Seharusnya setelah kejadian itu berlangsung, langsung diamankan dan diperiksa pelakunya. Tetapi pada kenyataannya baru diamankan dan diperiksa setelah publik itu gempar-gemparnya dengan video yang dibeberkan oleh salah satu demonstran di sana. Dan poin kedua yaitu adanya keterbukaan informasi, di mana publik itu sebenarnya perlu mendapatkan penjelasan yang jelas dari segi apa sih yang terjadi, siapa yang terlibat, dan bagaimana proses penyelesaiannya. Yang ketiga itu ada pertanggungjawaban, di mana di sini adanya indikasi tindak pidana. Jadi tidak bisa hanya berhenti di pemeriksaan etik oleh Propam saja. Kalau yang disampaikan ke publik hanya pemeriksaan etik, maka hal ini tuh menunjukkan tidak adanya akuntabilitas yang belum komprehensif. Dan yang keempat, adanya peran lembaga pengawas eksternal harus lebih menonjol, seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman memiliki fungsi dalam pemeriksaan agar terlihat lebih objektif. Dimana kalau mereka tidak bisa turun tangan, maka pemeriksaan kesannya akan bias karena Polri akan memeriksa anggotanya sendiri. Dan poin terakhir, adanya kecenderungan menyebut persoalan ini sebagai ulah oknum. Padahal penggunaan kendaraan rantis Brimob ini dan tindakan di lapangan itu seharusnya sudah ada SOP, briefing, dan instruksi komando. Jadi menurut saya, hasil analisis saya, persoalan ini
itu tidak bisa terbatas pada kesalahan individu saja, tetapi harus melihat bagaimana sistem yang dijalankan sehingga persoalan ini tuh bisa sampai terjadi. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya berikan, respon lembaga negara di sini tuh masih menimbulkan banyak tanda tanya, seperti apakah penanganannya sudah cukup cepat? Sepertinya bisa kita katakan belum ya. Terus apakah transparansinya memadai? Hal ini juga bisa belum kita katakan secara masif juga, karena kita sebagai publik itu sama-sama masih kurang mendapatkan penjelasan terkait proses pemeriksaan dan apa saja yang terjadi dalam persoalan ini. Dan yang terakhir, apakah akuntabilitas baik etik maupun pidana sudah dijalankan secara seimbang? Dan menurut saya hal ini juga masih belum jelas, dan peran lembaga pengawas eksternal juga perlu dibuat lebih tampak lagi, karena kita juga perlu benar-benar mengawasi kinerja para aparat sehingga tidak ada dugaan atau kegiatan yang penyalahgunaan wewenang kembali seperti itu. Analisis dari saya kurang lebih seperti itu, Mbak Manda. Saya kembalikan lagi ke Mbak Manda. Baik, tadi dari Mbak Anggita menyatakan bahwa publik ini masih belum mendapat kejelasan yang mengenai kelanjutan dari kasus ini. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Bu Aulia, serta Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan dari pihak Komnas HAM, Bu Fatim, secara online. Mungkin sekarang kami bisa mendengarkan pendapat dari pihak Polri nih, Bu Aulia, silakan. Baik, terima kasih Mbak Manda. Jadi pertama-tama kami tentu turut prihatin atas kejadian yang menimpa Saudara Afan. Namun perlu kami tegaskan bahwa situasi di lapangan saat itu sangat dinamis dan penuh tekanan. Personel kami juga bekerja dengan standar operasional yang ketat, dan setiap tindakan yang diambil selalu bertujuan untuk menjaga keamanan secara keseluruhan. Kami juga ingin mengingatkan bahwa anggota di lapangan sering menghadapi kondisi sulit dan harus mengambil keputusan dalam hitungan detik. Karena itu, penting bagi publik untuk memahami bahwa tidak semua situasi bisa dinilai secara hitam putih hanya dari potongan video yang beredar. Kami juga terbuka terhadap proses investigasi internal maupun eksternal, tapi kami juga berharap ada apresiasi terhadap upaya anggota yang telah bekerja keras dan menghadapi resiko setiap hari. Kami ingin memastikan bahwa penilaian terhadap institusi tidak dilakukan secara tergesa-gesa sebelum fakta-fakta lengkap itu diperoleh. Oke, tadi dari Bu Aul menyatakan bahwa Polri ini terbuka terhadap investigasi eksternal maupun internal, begitu ya Bu Aul. Sekarang mungkin kami ingin bertanya bagaimana kelanjutan dari kasus ini sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Manda. Jadi untuk investigasi sendiri ini semua sudah berjalan sesuai dengan prosedur, dan Propam sudah melakukan gelar perkara dan kasusnya kini ditanganin Bareskrim karena ada unsur pidana, dan saksi-saksi juga sudah diperiksa, serta kendaraan juga sudah dicek, dan anggota yang diduga melanggar sedang diproses etik. Jadi seluruh langkah sudah kami ambil dan hasil final nanti akan disampaikan secara resmi. Baik Bu Aul, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sekarang kita akan mendengar tanggapan dari pihak Komnas HAM. Bagi Bu Fatim, disilakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Manda dan rekan-rekan yang hadir sekalian. Kami dari Komnas HAM turut menyampaikan rasa bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas insiden yang menimpa pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis Brimob. Kami dari Komnas HAM menilai bahwa peristiwa ini merupakan kejadian serius yang menyentuh aspek kemanusiaan dan hak atas rasa aman warga negara. Karena itu, sejak informasi awal beredar, Komnas HAM langsung melakukan pemantauan internal terhadap perkembangan kasus ini. Dalam kasus ini, Komnas HAM menegaskan bahwa tiap dugaan pelanggaran HAM terlebih yang melibatkan aparat negara harus dilakukan dengan kehati-hatian. Komnas HAM menilai bahwa penting untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian peristiwa dipahami secara utuh, mulai dari situasi di lapangan, prosedur pengamanan, hingga tindakan yang dilakukan aparat. Komnas HAM menyebut bahwa proses penilaian tidak boleh gegabah agar tidak melahirkan kesimpulan yang tidak sesuai dengan fakta. Menanggapi kritik publik mengenai belum tampak langkah terbuka dari Komnas HAM, dari pihak kami menjelaskan bahwa pengawasan dan pemantauan tidak selalu dilakukan secara demonstratif. Pada tahap awal, Komnas HAM lebih berfokus pada pengumpulan informasi dan laporan, serta berkoordinasi dengan internal maupun pihak terkait lainnya.
Pendekatan ini penting agar tindakan yang diambil benar-benar berasal dari data dan tidak menambah kekisruhan. Kami juga menilai bahwa anggapan seolah lembaga pengawas eksternal tidak bergerak adalah penilaian yang kurang tepat. Saya menegaskan bahwa setiap prosedur investigasi HAM memiliki standar prosedur yang tidak bisa dipotong, termasuk memastikan waktu intervensi yang tepat agar tidak mengganggu tahap penanganan awal yang sedang dilakukan aparat di lapangan. Terkait narasi bahwa kasus ini sekedar ulah oknum, Komnas HAM mengingatkan bahwa setiap peristiwa semacam ini harus dilihat secara hati-hati, menilai perilaku individu sekaligus kemungkinan adanya persoalan dalam prosedur atau sistem komando. Namun, Komnas HAM menekankan kesimpulan terkait aspek struktural tidak dapat diambil hanya berdasarkan rekaman video viral atau opini publik. Diperlukan pemeriksaan untuk menentukan apakah ada pelanggaran prosedur maupun potensi pelanggaran. Dalam situasi ini, kami selaku Komnas HAM menegaskan kembali jika benar ditemukan indikasi kuat adanya pelanggaran HAM, kami siap melakukan langkah resmi, termasuk pemantauan langsung, permintaan klarifikasi, hingga kemungkinan penyelidikan tematik. Kami harapkan publik dapat memahami bahwa langkah yang diambil harus proporsional dan berbasis mandat konstitusional demi memastikan hasil pemeriksaan objektif dan tidak terburu-buru dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan terkait kasus ini. Saya kembalikan kembali kepada Mbak Manda dan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan sekalian. Oke, tadi kita sudah mendengar nih jawaban dari para narasumber, baik yang dari studio maupun yang terhubung secara online. Mungkin sekarang kita bisa dialihkan ke peserta, bagi peserta yang ingin bertanya atau mungkin menanggapi ya dari jawaban narasumber tadi. Boleh disilakan. Baik, sebelum perkenalkan, nama saya Ganjo Ivanka dari Universitas Indonesia. Izin bertanya kepada Mbak Nazwa terkait bagaimana Ombudsman dapat memastikan rekomendasinya benar-benar diikuti oleh Polri atau Kejaksaan, mengingat sifat rekomendasinya itu yang tidak mengikat. Oke, baik. Terima kasih dari Ganjo Ivanka. Mungkin sekarang boleh dijawab langsung oleh Mbak Nazwa. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Jovanka tadi ya, pertanyaannya itu gimana sih Ombudsman memastikan rekomendasinya dipatuhi oleh Polri atau Kejaksaan walaupun tidak mengikat. Nah, sebenarnya walaupun Ombudsman ini tidak mengikat, Ombudsman ini tetap memiliki kekuatan tersendiri, kekuatan yang cukup kuat lah ya, karena Ombudsman ini dapat memberikan tekanan administratif, politik, dan publik. Yang dapat dilakukan Ombudsman salah satunya itu yaitu monitoring atau laporan tindak lanjut mengenai gimana jalannya penyelesaian kasus ini begitu. Lalu jika dirasa tidak cukup, nanti Ombudsman dapat mengumumkan melalui publik bagaimana sebenarnya para lembaga negara ini tidak melakukan tugasnya dengan baik gitu. Lalu dapat juga melibatkan presiden melalui laporan atau political pressure untuk membuat kasus ini berjalan lebih baik gitu. Lalu dapat juga diarahkan lewat propam, dan yang terakhir itu bisa melakukan sanksi administratif gitu. Baik, terima kasih Mbak Nazwa atas jawabannya. Mungkin sekarang dari peserta yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nisa Nur Hikmah, mahasiswa dari Universitas Indonesia. Jadi saya akan bertanya kepada Ibu Aulia selaku perwakilan dari Polri. Jadi apakah sudah tepat atau tidak respon dan tindakan dari Polri itu sendiri, di mana pemprosesan dari Polri itu sendiri kecenderungan ke ranah etik? Apakah hal tersebut tidak dapat memengaruhi akuntabilitas Polri itu sendiri? Terima kasih. Saya Karina dari Universitas Airlangga, izin bertanya, apakah Komnas HAM telah mengeluarkan laporan evaluasi tentang kepatuhan Polri atau Kejaksaan terhadap mekanisme pengawasan eksternal? Jika belum, mengapa hal ini dapat terjadi atau bahkan mungkin sering terjadi? Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Anissa dan Karina. Mungkin sekarang dari Bu Aulia dan Bu Fatim bisa dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Mbak Anissa atas pertanyaannya. Jadi semua langkah yang kami ambil itu sudah sesuai dengan prosedur ya. Proses etik itu dilakukan karena itu bagian dari kewajiban internal, dan proses pidana juga sedang berjalan melalui unit yang berwenang. Keduanya berjalan paralel dan saling melengkapi sehingga akuntabilitas tetap terjaga. Mungkin saat ini seluruh tahapan sudah ditangani sesuai ketentuan dan hasil akhirnya akan disampaikan secara resmi ketika sudah selesai.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Karina. Terkait laporan evaluasi, Komnas HAM hingga saat ini belum secara rutin mengeluarkan laporan evaluasi khususnya terkait kepatuhan Polri atau Kejaksaan terhadap mekanisme pengawasan eksternal. Hal ini terjadi karena mandat utama Komnas HAM ini lebih berfokus pada penanganan pengaduan dan juga pemantauan kasus konkret dan juga adanya penyelidikan dugaan pelanggaran HAM, bukan melakukan audit sistematik tahunan terhadap lembaga penegakan hukum. Selain itu, penyusunan laporan evaluasi komprehensif membutuhkan akses data internal yang tidak bisa selalu dapat diberikan oleh institusi terkait. Nah, meskipun demikian, Komnas HAM menegaskan bahwa pengawasan eksternal tetap berjalan melalui pemantauan kasus, investigasi tematik, dan pemberian rekomendasi pada peristiwa yang memiliki indikasi pelanggaran HAM. Pola ini sering terjadi karena pengawasan eksternal bergerak berdasarkan laporan masyarakat dan bukti awal yang tersedia. Kami Komnas HAM berkomitmen untuk terus memastikan pengawalan, transparansi, dan akuntabilitas aparat penegak hukum sesuai dengan mandat konstitusional. Mungkin itu saja jawaban yang saya berikan terkait laporan evaluasi yang menjadi pertanyaan Mbak Karina. Saya kembalikan kembali kepada Mbak Manda. Terima kasih. Oke pemirsa, sekian dari diskusi kali ini. Dapat diambil kesimpulan bahwa kita ini telah melihat seharusnya seperti apa respon ideal dari lembaga-lembaga negara dalam tragedi ini. Namun mari kita tutup dengan pertanyaan kritis, apakah respon yang terjadi sudah tepat meskipun permintaan maaf telah disampaikan dan proses etik serta pidana terhadap beberapa oknum sudah berjalan yang merupakan langkah tepat kasus ini tetap menyisakan catatan merah. Seringkali transparansi dan tindakan tegas baru muncul setelah adanya tekanan masif dari publik. Nah intinya kasus dari driver ojol ini adalah ujian besar bagi seluruh pilar kelembagaan negara. Ia mengingatkan bahwa Polri bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga institusi yang harus diawasi ketat oleh Propam, Komnas HAM, dan DPR begitu. Negara melalui lembaganya memiliki kewajiban utama untuk menjamin hak hidup bagi setiap warga. Tanpa akuntabilitas yang tuntas, tanpa penyelesaian yang transparan hingga ke akar masalah SOP dan pelatihan, maka insiden tragis serupa akan selalu mengancam. Keadilan harus ditegakkan bukan hanya untuk korban, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap rakyatnya. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sea. Baik, itu dia pembahasan kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber, peserta, dan juga Mbak Manda Damayanti yang sudah membantu jalannya diskusi hari ini. Juga untuk kamu yang sudah menyimak di rumah, dimanapun kamu berada, semoga obrolan ini bisa menambah perspektif dan membuka ruang diskusi yang lebih sehat soal bagaimana lembaga negara bekerja, terutama dalam kasus-kasus yang menyentuh penegakan hukum dan akuntabilitas publik. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan tetap jaga diri. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll